Untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang, dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN, dan yang ketiga memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang belum mengusulkan NIP P3K tahap 2, untuk KL ada 12 lembaga. Kemudian untuk kabupaten, kota, dan provinsi 3 provinsi, dan selanjutnya kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya ada 28. Jadi ini Bapak Ibu pimpinan kondisi kita untuk NIP P3K yang belum diusulkan oleh instansi. Kemudian SK yang sudah terbit untuk CPNS di instansi pusat ada 76 instansi, SK CPNS-nya sudah selesai 99,4%. Kemudian dari Pemda 458 instansi sudah terbit SK 83.974 orang atau 97%, dan totalnya untuk CPNS sudah selesai SK dari instansi 98,6%. Kemudian untuk P3K saat ini masih berproses karena nanti selesai pada bulan Oktober. Dari instansi pusat 56 instansi selesai 89%, dari daerah 496 instansi selesai 67%, dan total 552 instansi selesai 72%. Ini nanti masih ada waktu sampai dengan bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu pimpinan, ini perkembangan seleksi CASN 2024. Mohon kiranya Ibu dan Bapak untuk instansi yang belum mengajukan permohonan ini segera dikirimkan ke BKN.
Kemudian kami laporkan juga, Ibu Menteri juga sudah menyampaikan formasi untuk sekolah kedinasan, yang ini sudah mulai bergulir proses pendaftaran untuk 7 instansi, yaitu Kementerian Keuangan, Kemdagri, Kemhub, BPS, BMKG, BIN, dan BSSN. Tahapan saat ini, Bapak dan Ibu, masih pada tahapan pendaftaran seleksi. Ini belum banyak yang mengikuti karena memang baru mulai pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran berjalan beriringan. Kemudian yang kedua, kami ingin melaporkan bagaimana proses dan progres di BKN untuk pengisian jabatan struktural dan jabatan fungsional. Sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa ini ada banyak pertanyaan dan perlu kami sampaikan kepada seluruh anggota DPR RI, Komisi 2, Bapak Ibu para gubernur, bupati, wali kota. Dalam pengisian jabatan ada 3 metode. Pertama, seleksi terbuka, ini untuk promosi. Kemudian mutasi dengan cara uji kompetensi dan evaluasi kinerja, dan menggunakan manajemen talenta. Kami berharap ke depan semua instansi mengarah kepada manajemen talenta. Karena ini akan lebih efisien, lebih cepat, sistem karir lebih tertata, dan kepada suksesornya sudah dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari. Perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu, seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, sering terjadi kesalahan dalam pemahaman, terutama di uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Banyak sekali kepala daerah mengajukan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja, hasilnya adalah non-job ataupun demosi. Ini tidak boleh. Karena ini adalah ruang pengisian jabatan. Isinya adalah seleksi terbuka, uji kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengisian promosi mutasi melalui manajemen talenta. Bila akan ada penonjoban, demosi, itu pintu masuknya adalah penjatuhan disiplin pegawai. Tempatnya bukan yang di sini, tapi ada PP lain yang dipakai, prosedurnya juga melalui pemeriksaan inspektorat dan seterusnya, sampai kemudian nanti penjatuhan sanksi, baru penjatuhan sanksi dilaporkan hasilnya penonjoban. Tidak melalui 3 mekanisme ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan sebagai hasil yang 6 bulan saya ada di BKN, Ibu Bapak, proses yang dilakukan di BKN sekarang sepenuhnya menggantikan fungsi KAS. Jadi dulu juga ada pertek yang diterbitkan oleh KASN. Pada waktu saya PJ di Gorontalo, PJ di Sulbar, itu masih menggunakan KASN. Pada waktu saya pindah di Sulsel, itu menggunakan dari BKN. Ini teman-teman ini. Saya takut betul dengan teman-teman sebelah saya ini. Karena kalau sudah saya melanggar, diblokir, saya harus memperbaiki, baru kemudian dibuka blokirnya.